Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera Allah melimpah atas Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi pagi kita dibangunkan oleh Tuhan, dan hari ini kita menikmati fajar yang baru dan janji Tuhan. Serta kita percaya anggur yang baru Tuhan sediakan, Tuhan curahkan buat kita semuanya. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam Word from Heaven. Sorga menuntun langkah kita, sorga memberikan arahan atas kita, sorga menunjukkan jalannya untuk kita lalui, supaya kita aman dalam genggaman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita amati beberapa media sosial hari-hari ini, memberitakan berita-berita yang cukup miris, cukup mengagetkan, cukup membuat kita terkadang prihatin sedemikian rupa. Kejahatan demi kejahatan dibalas dengan kejahatan, sakit hati dibalas dengan sakit hati, dendam dibalas dengan dendam, bahkan tidak sedikit ujungnya adalah sampai kepada kriminalitas. Orang yang kita hormati, pandai, terkenal, ternyata hidupnya banyak juga dipenuhi dengan dendam. Orang yang berpendidikan, maaf, orang yang populer, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, ternyata masih ada saja dendam dalam hidupnya. Dan ketika tidak bisa mengendalikan diri, mulai diumbar di media sosial, mulai diumbar sehingga semua orang tahu. Bagaimana menurut Tuhan? Apakah yang demikian menurut kacamata Tuhan diizinkan? Mari kita baca firman Tuhan, terambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ayat ke-18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Alkitab mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan membalas dendam, jangan menyimpan sakit hati, jangan membenci saudaramu, jangan membenci orang lain, apalagi keinginan untuk membalas. Saya berdoa orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya dituntun oleh Tuhan, orang yang mengaminkan perkataan Tuhan, tentu tidak menyisakan hidupnya dalam hatinya untuk menyimpan kekecewaan dan sakit hati. Tetapi yang ada justru pengampunan, yang ada kasih, yang ada melupakan kesalahan orang lain, yang ada justru kita memberkati orang lain. Saya berpikir dan saya tahu persis bahwa ini tidak gampang dilakukan. Tapi ketika kita membuka hati untuk Tuhan berperkara atas kita, Tuhan pasti mampukan kita melewati hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi, Anda dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang ada di bawah ini. Tim doa dari konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani Anda. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, dan kita minta tuntunan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Tuntunanmu menguatkan kami, tuntunanmu mengingatkan kami, firman mengubahkan hidup kami. Biarlah firman ini kami pakai dalam hidup kami, sehingga hati kami tidak menyisakan dendam, kecewa, dan sakit hati, tidak ingin membenci orang lain, tapi yang ada kasih dan firman Tuhan hidup dalam hidup kami. Berkati siapapun yang mendengar dan melihat program Word from Heaven ini. Yang lemah engkau kuatkan, yang sakit engkau sembuhkan, yang terikat engkau lepaskan. Di dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin.